Smile 2, sebuah film horor yang masih disutradarai oleh Parker Finn dan masih membawa tema sama. Yakni kalau kalian mulai disenyumin sama orang asing di jalanan, kemungkinan besar kalian sedang kesurupan. Karena saat Smile pertama pemeran utamanya sudah pensiun, Smile kedua menceritakan tentang seorang penyanyi pop bernama Sky Riley yang diperankan dengan sangat baik oleh Naomi Scott. Sekali lagi, sebuah karakter utama yang dulu memiliki sebuah kebiasaan yang sangat buruk. Suka tiba-tiba marah di mobil. Bagi gue, hal yang paling gue suka di film ini adalah perkembangan dari sinematografinya dari yang pertama yang terlihat sempit dan sederhana, sekarang semuanya terasa mewah plus megah gitu. Pilihan buat one long take di intro awal juga gue suka banget. Performance Naomi Scott di film ini juga patut banget diacungi jempol. Perkembangan dia dari mbak-mbak mantan jangki menjadi seseorang yang mulai kehilangan akal terasa mengerikan. Yang direpresentasi secara subtle dengan kebiasaan dia nyabut rambut, di mana pertamanya dia cuma kayak nyisir terlalu kuat sampai rambutnya ketarik, sampai yang full blown ditarik sampai kecabut semua. Gue akan sangat senang kalau dia main film horor lagi sih. She's good at it, in my opinion. Satu hal yang gue masih suka dari Smile 1 sampai sekarang adalah penerapan dari apa yang dinamakan Rashomon Effect, di mana kita mengikuti cerita dari orang yang persepsinya dipertanyakan. Sebuah teknik yang sama yang dipakai di film Joker pertama. Rashomon Effect ini bikin kita sebagai penonton dibuat ikut menebak-nebak atau terkejut dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dari apa yang dipersepsikan oleh si pemeran utamanya gitu. Itu tuh jadi kayak kesannya kita tuh ikutan nebak-nebak. Ini nyata apa enggak? Ini nyata apa enggak? Kayak si tokoh utamanya dan itu bagus banget. Gue suka. Dan kayak yang gue bilang sebelumnya, shot-shotnya tuh dibikin lebih kreatif dengan beberapa angle yang aneh-aneh dan sinematografi yang gak kalah kerennya. Terutama di bagian-bagian intens kayak waktu Riley berada sendirian di rumahnya misalnya, dan diganggu banyak orang yang lagi senyum. Mengiringi semua kejadian itu, scoringnya juga dibuat dengan tanda kutip menyerang telinga lu dengan nada-nada aneh yang sebenarnya simple, tapi kedengeran mengerikan aja gitu. Sampai sini gue mesti ingetin dulu kalau setelah ini akan mengandung spoiler. Gue lanjut ya. Tapi sayangnya, film ini nggak dikembangkan dari segi cerita. Sama seperti sequel-sequel pada umumnya, film ini terasa agak takut untuk membuat cerita yang pakemnya agak berbeda dengan film pendahulunya. Cara menginfeksinya sama, masih seseorang yang melihat kematian orang lain secara langsung, masih struggle dia buat menyelamatkan diri dari gangguan iblis itu. Dua hal yang menurut gue pribadi, eksekusinya masih lebih baik film pertamanya. Bahkan kalau mau disebut, film ini tuh cuma niru jalan cerita dari film pertamanya dengan tambahan musik-musik pop gitu. Kadang-kadang ya. Yang menurut gue sangat disayangkan, karena nggak ada perkembangan dari pengetahuan kita tentang apa sebenarnya setan senyum ini. Atau lebih baik lagi, sebenarnya ada cara buat ngelawannya gitu. Satu hal lagi yang menurut gue eksekusinya lebih bagus dari yang pertama adalah gangguan iblisnya. Yang bisa membuat halusinasi hingga menjadi sangat nyata, si korbannya tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Di film pertama, kita masih mengikuti kenyataan yang dialami oleh si pemeran utama, walau ada beberapa kenyataan yang dibolak-balik oleh si iblis. Tapi sebagian besar, day-to-day life-nya itu masih day-to-day life dari si pemeran utama sampai hari-hari terakhir gitu. Nggak halnya dengan film kedua, masih di hari keempat kita udah dikasih tahu kalau semua yang dilakukan oleh si pemeran utamanya sebenarnya nggak ada. Dan udah ada di dalam perangkap si iblisnya. Gua rasa ya, nganulir cerita kejauhan kayak gitu sih bikin yang nonton ngerasa dicurangi aja gitu. Sama lah kayak adegan perang di Twilight bertahun-tahun lalu. Gue rasa cukup segitu dulu aja ya. Terima kasih udah mendengarkan.